Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin membawakan satu kisah dari Mas Dhani SBR. Wow, kisahnya pasti keren ya untuk Mas Dhani SBR. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Pesugihan di restoran milik Pak Gatot. Garut, Jawa Barat, sekitaran tahun 1996. Pagi itu, di desa muncul pancaran sinar matahari mulai beredar. Cahayanya pun terlihat menyebar. Nampak sang angin membawa semangat baru bagi seorang pemuda yang bernama Kamran. Dia merupakan pemuda yang periang. Pikirannya selalu dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Sejak kecil, Kamran hidup di desa. Selain bersekolah, kesehariannya dihabiskan untuk belajar mengaji dan juga silat pada sang kakek yang bernama Aki Toha. Namun ketika lulus sekolah, Kamran sangat ingin pergi merantau untuk dapat bekerja dan membantu perekonomian keluarganya. Rencananya, dia akan merantau ke Jakarta demi untuk menggapai cita-citanya sebagai orang sukses. Dengan bermodalkan ijazah SMA serta kemauan dan semangat yang kuat, Kamran sudah menekadkan hatinya bulat-bulat untuk bisa menaklukkan kerasnya ibu kota. "Ai, kamu teh benar mau ke Jakarta, Jang?" tanya sang ayah. "Benar, Pak. Ujang sudah ngomong sama Mang Dadang mau ikut kerja," jawab Kamran. Saat itu, Kamran sebelumnya memang telah mengutarakan keinginannya agar ia bisa ikut bekerja dengan Dadang sang paman. Karena Dadang telah lama tinggal dan bekerja di Jakarta pada sebuah perusahaan supplier sayuran. Melihat keinginan yang kuat dari Kamran, sang ayah pun lalu mendukung rencana anaknya yang akan pergi merantau ke ibu kota Jakarta. Setelah beberapa hari kemudian, Kamran pun berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus Mekarjaya jurusan Garut Jakarta. Selama di perjalanan, pikiran Kamran sudah dipenuhi oleh buayan-buayan kesuksesan. Dia tak sabar untuk memulai petualangan barunya itu. Tak terasa, detik berganti menit, menit berganti jam, warna langit pun sudah berubah padam. Kamran pada akhirnya tiba di rumah sang paman yang bernama Dadang. Berbalut kaos putih dan bercelana hitam cingkrang, sang paman langsung menyambut Kamran di rumahnya. Dapat dilihat, jika Dadang telah sukses selama bekerja di Jakarta, rumah bertingkat dan kendaraan yang berjejer di garasinya bisa menggambarkan kondisi ekonominya saat itu. Dadang pun segera menyuruh Kamran untuk makan terlebih dahulu. Setelah selesai makan, Kamran langsung ditanya-tanyai oleh sang paman. "Kapan kamu mau mulai kerjanya, Jang?" tanya Dadang sang paman. "Ujang mah kapan aja siap, Mang," jawab Kamran bersemangat. "Ya udah, besok aja ya," sahut Dadang disusul anggukan dari Kamran. Dadang memang tak asal janji. Buktinya, pagi-pagi sekali dia dan Kamran sudah pergi menuju tempat di mana Dadang bekerja. Saat itu, sang paman menyuruh Kamran membawa juga tas ranselnya yang berisi pakaian. Ternyata Kamran akan tinggal di mes yang telah disediakan. Sesampainya di sana, Kamran melihat sebuah bangunan yang dikelilingi oleh tembok yang cukup tinggi. Saat itu dia langsung bekerja tanpa ada proses interview ataupun tes-tes lainnya. Memang di tempatnya kelak Kamran akan bekerja, sang paman memiliki pengaruh yang besar karena sang paman merupakan tangan kanan dari pemilik perusahaan tersebut.
Kamran juga baru mengetahui jika perusahaan tempat pamannya bekerja adalah sebuah supplier sayuran dan buah-buahan yang cukup besar. Terlihat penampakan sebuah gudang yang cukup besar untuk mengepak, serta terdapat juga kendaraan truk box berjenis engkel yang berjejer di parkiran. Sedangkan mes tempat para karyawan bekerja terletak di belakang gudang dan untuk kantornya terdapat di depan. Tugas awal Kamran yaitu mengepak atau membersihkan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk dikirim keesokan harinya. Di situ Kamran juga mulai berkenalan dengan karyawan-karyawan yang lain. Salah satunya adalah Ladu yang bekerja di posisi yang sama dengan Kamran. Baru diketahui jika Ladu ini berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan dirinya 1 bulan lebih dulu bekerja di sana. Mendapati itu, Kamran nampak sangat senang karena ia kini memiliki sahabat baru di tempatnya bekerja. Saat ingin menaruh tas yang berisi pakaiannya di mes, Kamran melihat jika mes yang disediakan bukanlah mes pada umumnya. Ya, ternyata hanya sebuah ruangan kosong yang cukup besar dan bisa diisi 5-6 orang. Tak ada kasur ataupun lemari, hanya tikar tipis yang beralaskan kardus yang sudah diratakan untuk bisa ditiduri. Namun hal itu tidak masalah bagi Kamran, ya, karena tekadnya yang kuat. Baginya saat ini yang penting dirinya bisa bekerja. Di malam itu Kamran rupanya satu kamar dengan Ladu, dan sebelum mereka tidur Kamran sempat mengobrol dengan Ladu. "Du, gimana kerja di sini? Betah nggak?" tanya Kamran. "Alhamdulillah betah, enak orang-orangnya. Apalagi yang senior-senior suka ngasih rokok kalau habis ngirim. Pokoknya mah masalah rokok aman, kamu nggak perlu beli," ungkap Ladu. "Oh, yang bener Du, mana tuh?" sahut Kamran. "Yang penting mah kerjaan kamu beres, jangan sampai salah," ucap Ladu lagi. "Ya," jawab Kamran singkat. Dan sejak saat itu persahabatan Kamran dan Ladu semakin erat. Mereka nampak kompak ketika bekerja karena memang saat itu Kamran dan Ladu berada di posisi yang sama, yaitu bagian pengepakan barang. Pada suatu malam, entah mengapa Kamran serasa ingin buang air besar. Di situ letak bangunan WC berada sendiri di belakang mes. Rumor yang beredar jika WC tersebut sedikit angker karena beberapa pekerja yang bekerja di sana sudah pernah melihat penampakan yang sangat menyeramkan, yaitu berupa sosok wanita berambut panjang. Tapi tak banyak yang mengetahui jika Kamran ternyata memiliki kelebihan di bidang supranatural. Ya, Kamran bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib, dan hal itu dipelajari dari kakeknya yang bernama Kitoha. Dulu, sang kakek mengajarinya secara sembunyi-sembunyi karena sang ayah yang bernama Abatata tidak suka jika Kamran mempelajari hal-hal mistis. Sang ayah hanya mengetahui jika Kamran belajar silat dan mengaji dari sang kakek. Karena tak kuat menahan mules, pada akhirnya Kamran pun segera bergegas ke kamar mandi. Melihat itu, sang sahabat yang bernama Ladu sempat bertanya, "Mau kemana, Amran?" "Ke tukang ayang modal." "Wah, yang bener kamu. Apa kamu gak takut di WC itu? Katanya mah ayah juri." "Alah, nanti kalau dia nongol, ku saya dicium pipinya," sahut Kamran asal-asalan. "Kamu mah jangan ngomong sembarangan. Kemarin saya dengar si Ujang Geot ngeliat setan di sana." "Gak apa-apa, slow wae. Enggesnya saya udah gak tahan ini," seru Kamran yang sudah tak bisa lagi menahan rasa sakit di perutnya. Setelah beberapa lama, Kamran pun kembali ke dalam kamar. Di situ Ladu sempat bertanya lagi, "Gimana, Amran? Gak ada apa-apa di sana?" "Entah ayana naon atau Ladu, aman," sahut Kamran santai. Ternyata saat itu Kamran tidak mengalami gangguan apapun ketika ia berada di WC yang ada di belakang mesnya. Dan sejak saat itu Ladu meyakini jika keangkeran di WC belakang mes itu hanyalah rumor belaka. Hingga suatu ketika, di saat malam tiba gantian, Ladu yang ingin pergi ke WC karena ia merasakan mulas di perutnya. "Ran, saya ke WC dulu ya." "Mules," ujar Ladu. "Ya," jawab Kamran singkat sambil menghisap rokok garpit yang nampak mengepul asapnya.
Sesaat ketika Ladu tiba di depan WC, dia mendengar sesuatu yang mengusiknya. Jemari tangan kirinya memutar-mutar jari manis tangan kanan yang berhias aki kecubung, bertanda hatinya sedang tak tenang. Sorot matanya memeriksa sekitar, mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, ketika matanya tertuju pada pojokan tembok, alangkah terkejutnya Ladu ketika ia melihat sesosok wanita berbusana putih lusuh dengan rambut yang menutup seluruh wajahnya. Sontak saja, Ladu pun langsung berteriak kencang, "Curi!" Terlihat Ladu sambil lari tunggang langgang. Sesampainya di kamar, Ladu nampak terengah-engah ketakutan. "Ai, kamu kenapa, Du?" tanya Kamran. "Mana teh kumaha Simran? Katanya nggak ada setan," ujar Ladu panik. "Di mana juriknya? Sini coba ku saya dilihat," saut Kamran yang langsung menarik Ladu kembali ke arah belakang. Gak mau saya," ucap Ladu menolak ajakan Kamran. "Udah nggak apa-apa, ada saya Du, aman." Akhirnya Ladu pun mau tak mau mengiyakan ajakan Kamran untuk kembali ke WC. Di situ Ladu nampak bersembunyi di balik tubuh Kamran ketika memeriksa keadaan WC. "Tuh kan nggak ada apa-apa Du, kamu salah lihat kali," ucap Kamran mencoba meyakinkan Ladu. "Tadi teh ada Mran di situ. Tadi saya lihat bener," saut Ladu gemetar sambil menunjukkan tangannya ke arah pojokan tembok. "Ya udah, sekarang kamu jadi ke WC enggak? Kalau jadi mas saya tungguin di sini," ujar Kamran pada Ladu. "Ya jadi atuh, ini mau udah di ujung." Ladu pun langsung bergegas masuk ke dalam WC, sedangkan Kamran menunggunya di luar. Tanpa sepengetahuan Ladu, Kamran ternyata melihat sosok wanita yang dilihat Ladu tadi. Kemudian Kamran berusaha berkomunikasi dengan sosok tersebut. Di situ Kamran menanyakan motif hantu wanita tersebut mengenai alasannya sering mengganggu para pekerja. Diketahui sosok hantu wanita itu adalah penunggu sebuah pohon yang berada di ujung tembok persis di samping WC. Hantu itu mengatakan jika dirinya terusik oleh ulah oknum pekerja yang buang air kecil di rumahnya, yaitu sebuah pohon randu atau pohon kapuk. Ya memang terkadang jika WC dalam keadaan penuh dan mengantri, ada saja beberapa oknum pekerja yang kencing di pohon tersebut. Di situ Kamran pun meminta agar sosok hantu perempuan itu jangan mengganggu lagi para pekerja dan juga dirinya. Dia berjanji akan membuat pengumuman dilarang kencing di pohon tempat sang hantu itu bersemayam. Dan benar saja, keesokan harinya Kamran pun membuat tulisan larangan dari papan dan ditancapkannya di dekat pohon randu tersebut. Tulisannya pun tidak main-main. "Silahkan kencing di sini kalau mau ketemu sama kuntilanak." Begitulah bunyi dari tulisan yang dibuat oleh Kamran. Akibatnya banyak para pekerja bertanya-tanya mengenai hal itu. Namun Kamran hanya menjawabnya santai, "Udah nggak apa-apa, ya biar nggak bau aja." Setelah papan pengumuman itu dipasang Kamran, tak ada lagi oknum pekerja yang buang air kecil sembarangan di pohon randu itu. Dan semenjak itu, tak ada lagi gangguan dari sosok hantu wanita tersebut. Tanpa terasa, hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Kamran pun diberikan posisi baru sebagai pengantar barang. Di posisi barunya itu, Kamran akan sering bepergian untuk mengantar barang ke restoran-restoran rekanan perusahaan tempatnya bekerja. Saat itu, Kamran berpasangan dengan Pak Ajat yang bertugas sebagai supir dan Kamran sendiri sebagai keneknya. Perlu diketahui, jika kenek Pak Ajat sebelumnya telah mengundurkan diri karena alasan sakit, sehingga Pak Ajat membutuhkan kenek baru untuk menemaninya mengirim barang. Pagi-pagi sekali, Kamran dan Pak Ajat sudah berangkat dari gudang untuk menuju restoran-restoran yang biasa Pak Ajat kirim. "Nggak sarapan, Jang?" tanya Pak Ajat. "Belum Pak," jawab Kamran. "Ya udah tuh, ntar di sana aja sarapannya. Sarapan nasi uduk, tempat langganan saya," ujar Pak Ajat pada Kamran. Setelah beberapa lama, mereka pun tiba di restoran pertama. Di situ Kamran diperintahkan Pak Ajat untuk sarapan terlebih dahulu. "Yang sarapan dulu sana. Itu tuh di warung itu. Bilang aja kamu kenek saya. Nanti biar saya yang bayar," saut Pak Ajat. "Siap Mang. Ayo Mang Ajat,
Nggak ikut sarapan? Tanya Kamran. Saya mah udah tadi di gudang makan bubur, jawab Pak Ajat. Setelah sarapan, Kamran pun segera membantu Pak Ajat memasukkan barang kiriman mereka. Setelah selesai kembali Pak Ajat dan Kamran menuju restoran selanjutnya. Tidak terasa, sudah 4 restoran yang mereka kirim di hari itu, dan di kiriman kelima adalah rekanan baru dari perusahaan tempat Kamran bekerja. Di perjalanan, Pajat pun memberitahu Kamran agar berhati-hati saat ia memasukkan barang. Yang, nanti kamu hati-hatinya pas masukin barang. Soalnya pas kemarin Mamang masih sama si Deden tuh jatuh di restoran itu. Terus barangnya pada ngabalatak, berantakan. Mana restoran itu kiriman baru. Untung yang punya nggak rewel, ungkap Pak Ajat. Siap Mang, jawab Kamran sigap. Tidak terasa, hari sudah menjelang siang. Karena memang kiriman yang mereka lakukan letaknya berjauhan, akhirnya mereka pun tiba di restoran yang mereka tuju. Terlihat, jika pengunjung dari restoran tersebut sangatlah ramai, itu terbukti tak ada satupun meja yang kosong pada restoran tersebut. Malahan terdapat barisan antrian orang yang ingin makan di restoran tersebut. Di situ mobil box berjenis engkel yang dikemudikan oleh Pak Ajat pun langsung dituntun oleh petugas parkir menuju tempat loading barang. Setelah parkir, Pak Ajat pun segera menyuruh Kamran untuk menurunkan barang dan memasukkannya ke dalam gudang freezer yang berada di dalam restoran. Dengan dibantu troli, Kamran pun mulai menyusun barang yang akan dimasukkan ke dalam restoran. Setelah selesai, dia pun langsung berjalan masuk ke dalam lorong yang terdapat di belakang restoran. Di situ Kamran nampak berhati-hati ketika ia membawa barang kirimannya, mengingat jika kenek sebelumnya pernah jatuh di tempat itu. Setelah sampai di freezer, kembali Kamran menyusun barang-barang kirimannya. Saat itu, sudah 3 kali balikan Kamran membawa barang kirimannya ke dalam freezer milik restoran karena memang barang yang dipesan lumayan banyak. Setelah selesai memasukkan semua barang kiriman, Kamran pun beristirahat sejenak di dekat pintu freezer. Sejenak, dia melihat di sekelilingnya yang merupakan sebuah ruangan besar yang diyakini Kamran merupakan sebuah dapur. Namun, ruangan itu terlihat sepi. Tak ada orang satupun dari pegawai restoran terlihat di dapur tersebut. Aneh ini mah, dapur segede gini nggak dipakai, batin Kamran saat itu. Namun tak lama kemudian, di tengah termenungnya Kamran, tiba-tiba saja dia melihat bayangan hitam seperti sedang berterbangan di ruangan tersebut. Bukannya takut, Kamran justru malah penasaran akan sosok yang dilihatnya barusan, dan ia berniat untuk menangkapnya. Tapi belum terlaksana niatannya tersebut, Kamran keburu dipanggil oleh seorang wanita yang merupakan pegawai dari restoran tersebut. Mas, ngapain di situ? Sini Mas, nunggunya di sini aja, panggil sang wanita. Siap Neng, sahut Kamran. Masnya emang lagi ngapain di situ? Tanya sang pegawai wanita itu lagi. Di situ, Kamran sempat tertegun kala melihat kecantikan dari wanita yang ada di hadapannya. Ya, karena Kamran terpesona akan wajah cantik nan imut namun bertubuh mungil dari sang pegawai wanita. Maaf Neng, tadi saya cuma istirahat sebentar, timpal Kamran sambil mengumbar senyuman. Ya sudah, nanti kalau ngirim lagi, nunggunya jangan di situ ya, di sini aja, ujar sang pegawai wanita. Dan tiba-tiba saja Kamran berkata absurd dengan menyebutkan asal dari sang pegawai wanita. Si Nengnya orang Sundanya? Maksudnya apa? Tanya sang pegawai wanita itu kebingungan. Ya itu namanya Imas. Ya pasti orang Sunda. Iya, saya dari Bandung. Kalau begitu sama atau sama saya. Panggil aja saya Ujang, jangan Mas. Saya mah juga orang Sunda, ungkap Kamran pada wanita di depannya yang diketahui bernama Imas. Iya Ujang, perkenalkan saya Imas. Salam kenal ya, sahut Imas sambil melemparkan senyuman manisnya pada Kamran. Akhirnya Imas pun pamit karena ia ingin melanjutkan pekerjaannya kembali. Sedangkan Kamran masih diam terpaku sambil melihat Imas meninggalkannya seorang diri.
Serupa dengan Kamran, Imas juga baru saja menginjakan kakinya di ibu kota dan dia baru saja genap 1 bulan bekerja di restoran tersebut. Imas tinggal bersama kakak perempuannya yang juga bekerja di restoran itu. Mereka berdua tinggal di sebuah kontrakan sederhana yang terletak di dekat restoran tempat Imas dan sang kakak bekerja. Sebenarnya, Imas ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, namun tak ada biaya. Dan karena hal itulah, Imas pun bertekad untuk bisa mengumpulkan uang agar bisa digunakan sebagai biaya masuk ke sebuah perguruan tinggi. Di sini terlihat, jika Imas merupakan seorang yang berkepribadian keras, dia tak gentar melakukan apapun demi untuk bisa menggapai impiannya. Namun Imas sempat goyah saat dirinya bertemu dengan Kamran. Saat pandangan pertama, sebenarnya Imas menyukai Kamran yang tampilannya sedikit oriental. Memang bila diperhatikan secara sekilas, Kamran memang seperti aktor laga zaman dulu yang bernama Bruce Lee. Tapi Imas tak mau memperlihatkannya karena dia berpikir jika menjalin hubungan dengan seseorang maka akan bisa menghambat usahanya untuk menggapai impian. Sehingga Imas pun terlihat seperti acuh tak acuh pada Kamran dan mengesampingkan perasaannya saat itu. Di tempat lain, situasi berbeda dirasakan Kamran. Hatinya berbunga-bunga. Kamran berpikir jika ia telah menemukan pujaan hatinya, akibatnya Kamran nampak tersenyum-senyum sendirian. "Kamu teh kenapa sih, Imran? Senyum-senyum sendiri?" tanya Ladu. "Wah, kamu teh nggak tahu sih, Du. Tadi saya baru aja ketemu cewek. Gelis pisan, Du. Wah, pokoknya mah Nika Ardila kalah cantiknya sama dia," ungkap Kamran bersemangat. "Memangnya kamu ketemu di mana?" "Itu di restoran yang Mang Ajat suka kirim," sahut Kamran. Setelahnya Kamran menceritakan panjang lebar mengenai Imas pada Ladu dan kedua sahabat tersebut larut dalam obrolan yang seru. Keesokan harinya, nampak Kamran terlihat sangat bersemangat dalam menjalani tugas karena memang dia sudah tak sabar untuk bertemu dengan wanita pujaan hatinya, Imas. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya Kamran pun bertemu lagi dengan Imas, namun di situ Imas hanya melempar senyuman kecil pada Kamran karena memang Imas terlihat sangat sibuk menjalani pekerjaannya sebagai waiters. Walaupun begitu, Kamran tetap merasa senang karena walaupun sesaat, senyuman itu akan membekas di hati Kamran. Begitu juga dengan hari-hari berikutnya. Kamran dan Imas hanya saling melemparkan senyuman tanpa pernah mengobrol sekalipun. Hingga akhirnya Ladu, sang sahabat, memberikan sebuah saran. Jadi teh cuma senyum-senyum doang kalau ketemu sama dia?" tanya Ladu. "Iya, Du. Habisnya saya bingung harus gimana," sahut Kamran. Payah kamu mah. Masa begitu aja nggak becus?" "Dah urang mah baru iya bogoh ke awewe, Du. Baru sekarang saya suka sama cewek. Dulu mah nggak pernah." Ya udah, besok kalau kamu bisa beliin barang atau makanan kesukaan dia," saran Ladu pada Kamran. "Leh, kamu mah kalau kasih saran yang bener atuh, Du. Urang mana nyaho kesukaan si eta teh apa. Ngobrol aja baru sekali," ungkap Kamran. "Yang umum-umum aja atuh, Kamran. Kasih aja rujak. Sok cewek mana yang gak suka sama rujak? Kamu kan kalau sampai di sana siang. Nah, pas kalau kamu ngasih dia rujak," ucap Ladu mencoba memberikan masukan pada Kamran. Mendapati hal itu, Kamran pun menerima saran dari sang sahabat dan ia berencana akan memberikan Imas rujak yang paling enak. "Entong hilapnya, kamu jangan lupa pas ngasih rujaknya, terus kamu ajak ngobrol si Imasnya," ucap Ladu mengingatkan. "Mau ngobrol apa ya, Du?" tanya Kamran bingung. Kamu teh gimana sih? Emangnya pas kamu ngasih rujak mau langsung pergi aja gitu?" "Ya habis mau ngobrol apa?" "Ya tanya sama dia, tinggalnya di mana, terus boleh apa enggak main ke rumahnya," jelas Ladu pada Kamran. "Oh begitu, siap," jawab Kamran singkat. Akhirnya strategi yang diberikan Ladu pun akan dijalankan oleh Kamran dengan cermat hingga akhirnya waktu untuk mengeksekusi rencana tersebut pun tiba. Kamran memulainya dengan bertanya pada Pak Ajat mengenai penjual rujak yang paling enak. Di jalan, Kamran pun langsung bertanya kepada Pak Ajat, "Mang, ayo yang jual rujak pangenana teh di mananya?" "Kamu ngapain nanya-nanya rujak yang paling enak? Kamu lagi ngidam?" tanya balik Pak Ajat. "Ya enggak tuh, Mang.
Saya tuh rencananya buat ngasih cewek. Kebetulan saya suka sama dia. Bahaya ya mah. Kalau udah kenal awewe mah bisa hente balik kerjanya. Bisa nggak bener kerja kamu, ujat pajat. Yang enggak tuh mang. Yang ada malah tambah semangat kerjanya. Ungkap Kamran membantah pendapat Pajat. Memang harus diakui jika Kamran merupakan salah satu pekerja yang paling rajin. Selain itu, semua pekerjaannya selalu diselesaikan dengan baik. Belum lagi masalah inisiatif yang tinggi. Tanpa disuruh, Kamran kerap membantu Pajat dalam hal pekerjaan seperti mencuci mobil, menulis nota-nota pengiriman barang, dan lain-lain. Oleh karenanya, Pajat pun mencoba menolong Kamran untuk menggapai tujuannya. Setelah mendapat petunjuk dari Pajat, Kamran pada akhirnya mendapati rujak yang diinginkannya. Setelah itu, Kamran segera memberikannya kepada Imas. Ya ampun, repot-repot segala sih pakai ngasih rujak, ucap Imas yang dalam hati kecilnya sebenarnya merasa sangat senang atas pemberian Kamran. Bagaimana tidak, karena rujak merupakan salah satu makanan favoritnya. Nggak apa-apa, cuma rujak doang ini mah. Terima kasih ya, saut Imas dengan tersenyum. Di situ, Kamran pun langsung meluncurkan strateginya dengan menanyakan alamat tempat Imas tinggal. Tidak lupa, dia juga bertanya apakah Imas berkenan jika dirinya bermain ke rumahnya. Bekayung bersambut, Imas memperbolehkan Kamran untuk datang mengunjunginya ketika ia libur. Emang liburnya hari apa? Tanya Kamran. Kalau Imas liburnya mah hari Jumat, Wah, kalau begitu hari Jumat saya boleh dong main ke rumahnya Imas? Boleh, tapi maaf, kalau di rumah Imas teh nggak bisa sampai malam-malam. Ya nggak apa-apa tuh. Udah saya juga kalau malam-malam nanti bingung nggak ada angkot pulang. Saut Kamran sambil tak lupa melemparkan senyuman terbaiknya. Setelah percakapan itu, mereka pun kembali berpisah untuk melanjutkan aktivitas masing-masing. Di mes, Ladu yang mendengar keberhasilan Kamran pun ikut senang mendapati jika sang sahabat berhasil dalam upayanya mendekati seorang gadis. Hari Jumat pun tiba. Setelah menukar hari liburnya, Kamran segera pergi menuju ke kediaman sang pujaan hati. Berbekal alamat yang diberikan Imas, Kamran lalu menaiki bis kota dan angkot yang akan mengantarkannya ke sana. Sementara di kontrakan Imas, dia memberitahu sang kakak jika akan ada temannya yang akan datang berkunjung. Mendengar itu, sang kakak nampak biasa saja, namun sikapnya berubah saat mengetahui jika temannya tersebut adalah seorang lelaki. Wajar saja jika sang kakak terkejut karena selama ini Imas memang tidak pernah memiliki teman laki-laki, apalagi seorang pacar, karena Imas termasuk sosok yang agak introvert dan suka berdiam diri di kamar sendirian. Tak lama kemudian, muncullah Kamran dari kejauhan. Sambil membawa tentengan plastik besar berupa buah-buahan, Imas tidak menyangka jika Kamran akan... Tak lama kemudian, muncullah Kamran dari kejauhan. Sambil membawa tentengan plastik besar berupa buah-buahan, Imas tak menyangka jika Kamran akan datang sebagai itu. Ya, karena saat itu jam masih menunjukkan pukul 7:30 pagi. Assalamualaikum, salam Kamran. Waalaikumsalam, jawab Imas dan sang kakak serempak. Di situ, sang kakak dibuat takjub oleh Kamran yang mengunjungi adiknya sambil membawa banyak buah-buahan. Terlihat 2 buah semangka besar, 2 buah melon, 1 ikat rambutan, dan 2 kilo mangga terdapat di dalam plastik besar yang dibawa Kamran. Ya Allah, Kamran, ngapain bawa bawaan begini banyaknya? Tanya Imas. Gak apa-apa, ini mah cuma buah-buahan aja, jawab Kamran santai. Iya, ini kenalin Teteh Imas. Saat itu Imas mengenalkan sang kakak yang bernama Sinta pada Kamran. Teteh, kenalin, nama saya Kamran. Sinta. Setelah membereskan buah-buahan yang dibawa Kamran, Sinta pun langsung mempersilahkan Kamran untuk mengobrol berduaan dengan adiknya Imas. Kebetulan kontrakan Imas memiliki pekarangan yang cukup luas. Selain banyaknya tanaman di depannya, kontrakan Imas juga memiliki tembok yang cukup tinggi sehingga membuat nyaman ketika mereka mengobrol berdua.
Ah, Kamran nggak bilang kalau datangnya pagi. Kirain Imas teh agak siangan gitu, ucap Imas. Ya nggak apa-apa, ini juga kebetulan hari Jumat. Ayo, masjid di sini sebelah mana ya? Tanya Kamran. Oh, masjid ada di dekat jalan raya. Nah, berarti pas saya masuk tadi ya? Iya bener, sahut Imas. Tak lama kemudian, Sinta langsung menyuguhkan teh panas dan sepiring buah-buahan bawaan Kamran yang telah dipotong-potong. Aduh, teh jangan repot-repot. Ah, ucap Kamran yang merasa sungkan. Yang gak repot atuh, kan ini mah kamu juga yang bawa, gurau Sinta. Dapat disimpulkan, jika Kamran memperoleh kesan pertama yang baik dari Sinta yang merupakan kakak dari Imas, hingga Sinta pun memberikan ruang pada Kamran agar dapat mengobrol santai dengan Imas. Saat itu, nampak mereka berdua semakin lepas saat mengobrol berdua. Mungkin karena baik Kamran maupun Imas sudah merasa nyaman antara satu sama lain. Tanpa sadar, mereka pun mengobrol banyak mengenai latar belakang masing-masing hingga rencana ke depannya. Diketahui, jika Kamran memiliki cita-cita mempunyai usahanya sendiri, sedangkan Imas ingin mempunyai titel tinggi agar ia dapat bekerja di pemerintahan. Tanpa terasa, malam pun tiba. Akhirnya Kamran pun berpamitan untuk pulang pada Imas dan juga Sinta. Selepas kepulangan Kamran, Sinta pun mulai menginterogasi sang adik. Kamu pacaran ya sama dia? Tanya Sinta. Enggak teh, cuma temenan aja, jawab Imas. Tapi sebenarnya mah Teteh setuju-setuju aja kalau kamu pacaran sama dia. Teteh lihat dia mah orangnya baik, soleh lagi, gak pernah ketinggalan sholatnya. Terus ya lumayan kasep. Gue ada Sinta pada sang adik. Apaan sih Teteh? Saut Imas tersipu malu. Dan sejak saat itu, hubungan antara Kamran dan Imas semakin dekat, walaupun di antara mereka belum ada yang menyatakan cinta, namun sikap saling perhatian oleh keduanya terlihat begitu kental. Ini terbukti jika Kamran datang mengirim barang ke restoran tempat Imas bekerja, ia selalu membawakan sesuatu untuk Imas, baik itu rujak, buah-buahan, atau panganan yang lain. Begitu juga dengan Imas, dia selalu memberikan minuman dingin untuk di perjalanan ataupun makanan yang telah dibungkus untuk dibawa Kamran pulang. Hingga suatu ketika, saat Kamran mengirim barang ke restoran Imas, dia tidak melihat sang pujaan hati. Alhasil, Kamran pun menanyakan hal tersebut pada sang kakak Sinta. Teh maaf, Imas nggak masuk hari ini? Tanya Kamran penasaran. Si Imas sakit. Kemarin dia disoledat kepleset di belakang dekat freezer, ungkap Sinta. Ya Allah, terus gimana teh? Imasnya nggak apa-apa? Tanya Kamran lagi dengan cemas. Alhamdulillah nggak apa-apa, tapi habis itu dia meriang, makanya sekarang dia nggak masuk. Nanti pas Teteh pulang mau bawa dia ke dokter aja, ucap Sinta pada Kamran. Mendapati berita itu, Kamran pun hanya bisa berdoa supaya Imas cepat sembuh. Namun setelah 3 hari lamanya, rupanya Imas belum sembuh juga. Mendapati itu, Kamran pun merasa khawatir dan segera meminta izin pada Pak Ajat jika dia tidak ikut kembali ke gudang. Kebetulan pengiriman di restoran tempat Imas bekerja merupakan pengiriman terakhir. Setelah mendapat izin dari Pak Ajat, tanpa membuang waktu, Kamran pun langsung meluncur menuju ke rumah kontrakan Imas. Karena memang letak kontrakan Imas ini tak jauh dari restoran tempatnya bekerja. Sesampainya di sana, sudah terdapat Sinta sang kakak yang memang sengaja libur demi untuk mengurus sang adik Imas yang sedang terbaring sakit. Kamran pun meminta izin kepada Sinta untuk ia bisa melihat keadaan Imas. Di situ, Kamran melihat Imas yang tergulai lemas di atas kasur sambil dibalut selimut berwarna ungu. Wajahnya pucat dengan sesekali suara batuk yang keluar dari mulutnya. Kalau keadaan Imas besok masih begini, Teteh mau bawa Imas pulang aja ke Bandung, tutur Sinta sambil melihat adiknya dengan tatapan sedih. Mendengar itu, Kamran pun tidak menanggapi ucapan Sinta, malahan tiba-tiba saja ia seketika keluar dari dalam kamar Imas dan langsung mencari segelas air. Setelah beberapa lama, Kamran pun kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa segelas air di tangannya. Maaf,
Bisa minta tolong diminumkan air ini ke Imas? Ucap Kamran yang merasa tak enak hati bila memberikan sendiri air yang dibawanya pada Imas. Mendapati itu, Sinta pun langsung menuruti permintaan Kamran. Teh, saya tunggu di depan ya, sekalian mau sholat asar, ucap Kamran. Iya Mran, kamu sudah makan belum? Sudah teh, tadi pas mau kesini, jawab Kamran pada Sinta. Ajaibnya, tak lama kemudian kondisi Imas tiba-tiba saja berangsur-angsur sembuh. Dia pun langsung bisa beranjak dari kasurnya dan segera ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang memang sudah 2 hari ini tidak mandi. Lihat itu, Sinta pun sedikit aneh bercampur lega. Wajar saja jika Sinta merasa bingung karena memang sebelumnya kondisi Imas sungguh mengkhawatirkan. Namun sekarang Imas tiba-tiba saja sehat dan langsung mandi. Melihat itu Sinta ingin memberitahu kondisi Imas pada Kamran. Namun niatannya itu terhenti karena melihat Kamran yang masih dalam keadaan wirid setelah melaksanakan ibadah sholat asar. Setelah Imas selesai mandi dan juga Kamran selesai dengan wiridnya, Sinta pun mengajak mereka berdua untuk makan. Imas, Kamran, Kak dia gerak ke sini, ajak Sinta. Ada apa ya teh? Tanya Imas. Ini teteh tadi masak ikan asin sama sambal. Kita makan bareng, itu sekalian ajak si Kamran, ucap Sinta. Saat itu Imas pun langsung mengajak Kamran untuk bergabung makan bersama. Gimana? Kamu sudah mendingan, Neng? Tanya Kamran. Alhamdulillah, cuma pegel-pegel aja dikit. Meriang sama pusingnya mah sudah hilang pas tadi habis minum air dari AA. Jelas Imas. Iya loh, Bran. Tadi itu cai naon. Hah, air apa? Kok si Imas bisa langsung sehat? Sahut Sinta yang ikut-ikutan bertanya. Wah, itu mah air biasa. Cuma saya dibacain Al-Fatihah aja sama minta sama Allah biar si Imas disembuhkan dari penyakitnya, ungkap Kamran. Namun di situ Kamran tidak mengatakan yang sebenarnya pada Imas dan Sinta kakaknya mengenai kejadian apa yang sesungguhnya sudah menimpa Imas sampai Imas sakit hingga 3 hari lamanya. Kamran melihat jika ada makhluk halus yang telah berbuat usil pada Imas karena saat pertama Kamran melihat Imas yang sedang terkulai lemas tadi, dia melihat aura Imas nampak berbeda. Kamran melihat aura Imas nampak redup serta terdapat sempalan-sempalan asap hitam yang menandai jika Imas telah diganggu oleh makhluk halus. Ai kata Teh Sinta, kamu kepleset Neng. Bener ya Teh? Tanya Kamran. Ya pas Imas ke belakang mau ambil tisu, padahal mah pas habis jatuh nggak sakit. Tapi aneh, kenapa pas udah di rumah Imas jadi meriang, ungkap Imas. Saat itu, Kamran sempat menanyakan tentang siapa pemilik restoran tempat Sinta dan Imas bekerja. Kemudian ditemukan jawabannya jika sang pemilik itu bernama Pak Gatot, seorang lelaki parubaya asal Jawa Tengah. Menurut keterangan Sinta, Pak Gatot hanya seminggu sekali mendatangi restoran. Dan pada hari-hari tertentu, Pak Gatot selalu berdiam diri di ruang belakang tempat biasa Kamran menaruh barang kirimannya di dalam freezer. Mendengar itu, Kamran semakin yakin jika Pak Gatot ini memelihara makhluk halus untuk menjalankan restorannya. Dengan kata lain, Pak Gatot menggunakan pesugihan. Akhirnya, mereka bertiga pun menyantap masakan yang telah dibuat Sinta. Dan Sinta juga merasa bersyukur karena saat ini sudah ada Kamran yang muncul di tengah-tengah mereka untuk menjaga sang adik Imas. Keesokan harinya, Imas pun sudah mulai kembali beraktivitas dan bisa melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Di siang harinya, Kamran pun datang sambil membawa barang kiriman pesanan restoran tempat Imas bekerja. Tak lupa, Kamran juga membawakan rujak kesukaan Imas untuk menemaninya hingga pulang kerja. Neng, ini rujak buat kamu. Gimana? Kamu udah enakan? Tanya Kamran. Udah, alhamdulillah. Syukur atuh kalau begitu. Ya udah, saya mau ke belakang dulu ya. Mau masukin barang ke freezer, sahut Kamran sambil mendorong troli. Hati-hati ya, timpal Imas pada Kamran. Namun tanpa diketahui oleh Imas saat itu, Kamran berencana mencari makhluk yang telah mengganggu wanita yang disayanginya itu. Ia bertekad untuk memusnahkan makhluk yang memang bermukim di ruang belakang. Kurang ajar itu jurik, henteu nyaho orang gitu.
Iya yo, si Ujang Kamran teh, cucu Akitoha, ucap Kamran dalam hatinya. Setelah tiba di ruang belakang dan setelah membereskan barang-barang di dalam freezer, tanpa membuang waktu, Kamran pun segera menghentak-hentakan kakinya ke lantai disusul doa-doa yang ia bacakan, dan benar saja, tak lama kemudian muncullah bayangan hitam di depan Kamran. Bayangan itu seperti gusar dan terlihat ingin menyerang Kamran karena merasa keberadaannya terusik. Namun Kamran di sini tak tinggal diam. Melihat itu, dengan secepat kilat dia langsung mengibaskan tangannya dan merapal doa untuk memusnahkan sosok setan di depannya. Dalam hitungan detik, bayangan hitam di depan Kamran langsung lenyap seketika, diiringi hempasan angin kecil menandai kepergiannya. Setelah selesai, Kamran pun segera keluar dan bersikap normal seperti seolah tidak terjadi apa-apa, dan seperti biasa Imas nampak telah menunggunya untuk sekedar mengobrol sebentar. "Ah, ini minumannya, es buat AA sama Pak Ajat di jalannya," ucap Imas sambil memberikan sebuah kantong kresek berwarna putih. "Ini gak apa-apa kalau kamu suka ngasih saya minuman terus?" tanya Kamran. "Ya gak apa-apa tuh, ini mah Imas juga beli, gak gratis. Ya tapi kan harganya beda, harganya lebih murah. Jadi ya gak apa-apa, jawab Imas. "Makasih ya kalau begitu. Oh iya, minggu ini kamu teh liburnya kapan? Kita pergi yuk, ya kemana gitu. Soalnya saya mah gak pernah kemana-mana selama kerja di Jakarta," ajak Kamran. "Ah, iya Senin aja ya, Kalau Sabtu Minggu mah Imas gak bisa ngajuin libur. Soalnya pan di restoran lagi rame-ramenya," jawab Imas senang. Sebenarnya Imas sangat senang kala mendengar ajakan dari Kamran, karena memang dia telah menunggu-nunggu Kamran mengajaknya untuk berjalan-jalan di Jakarta. Di waktu yang sudah ditentukan, mereka berdua pun pergi mengunjungi Monas. Memang, kala itu Monas menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang berasal dari luar Jakarta, termasuk Kamran dan juga Imas. Mereka sangat menikmati momen-momen mereka berdua saat itu. Namun, di tengah kegembiraan mereka berdua, Imas menceritakan tentang kejadian di restorannya kepada Kamran. Tahu nggak? Pas Sabtu Minggu kemarin, kan mah kalau Sabtu Minggu nggak ngirim barang ya," ucap Imas. "Aya naon gitu Neng, ada apa?" tanya Kamran yang penasaran. "Sabtu Minggu kemarin teh restoran sepi pisan, Padahal mah selama Imas kerja di sana gak pernah sesepi itu," ungkap Imas menceritakan tentang situasi terakhir di restorannya. Mendengar itu, Kamran merasa tak heran karena memang akibat perbuatannya terakhir, maka itu akan membuat restoran tempat Imas bekerja akan sepi dari pengunjung. "Neng, kalau restoran tempat kamu sepi terus, kamunya bakal gimana tuh? Apa mau kerja di sana terus atau coba nyari kerja tempat baru?" tanya Kamran pada Imas. "Sebenarnya mah Imas sudah ada tawaran di tempat baru di perkantoran bagian administrasi." "Oh, emang kapan mau ngelamarnya?" "Udah lama, soalnya Imas mah suka ngirim-ngirim lamaran-lamaran, ya kali-kali aja keterima. Nah ini alhamdulillah Imas diterima," ungkap Imas pada Kamran. Mendengar itu, Kamran pun merasa lega. Karena sebenarnya Kamran sempat merasa tak enak hati karena sudah membuat restoran tempat Imas bekerja mengalami sepi pengunjung. Setelah sore harinya, mereka pun lalu beranjak pulang dan Kamran mengantarkan Imas sampai ke rumah kontrakannya. Tak lupa, Kamran dan Imas membawakan martabak telur kesukaan Sinta. Ketika Kamran beristirahat sejenak di depan teras setelah berkeliling Jakarta bersama Imas, tak lama kemudian Sinta datang menghampirinya. "Ran, Teteh mau ngomong sama kamu," ucap Sinta. "Ya Teh, aya naon? Ada apa?" tanya Kamran penasaran. "Sebentar lagi Teteh kan mau ke Bandung. Soalnya Teteh sebenarnya ini mau nikah. Ya sebenarnya mah rencana awalnya Teteh mau ajak Imas ke Bandung pas Teteh nikah. Teteh mau suruh dia kerja di Bandung aja, biar keluarga di Bandung gak kepikiran. Tapi kan sekarang sudah ada kamu. Apa kamu gak keberatan buat ngejagain Imas di sini? Soalnya dia mah udah kekeh mau di Jakarta aja katanya," ungkap Sinta pada Kamran. "Kalau emang Teh Sinta percaya sama saya mah alhamdulillah. Insya Allah saya bakal jaga Imas di sini. Ya, tapi si Imasnya
Mau tidak dijaga sama saya? Takutnya dia mahardang. Gerah saya jagain terus. Sahut Kamran sedikit bergurau pada Sinta. Kamu mah, asal kamu tahu, si Imas mah mau tetap di Jakarta ya gara-gara ada kamu. Padahal mah sebelumnya dia udah wanti-wanti sama Teteh. Kalau Teteh ke Bandung, dia mah bakal ikut, jawab Sinta. Mendengar pernyataan itu, Kamran pun hanya bisa mengangguk dan tersenyum kecil. Hal itu menandakan jika Kamran akan menjaga Imas selama bekerja di Jakarta. Dan setelah beberapa minggu akhirnya Imas pun pindah ke tempat kerja yang baru. Selain gajinya yang lebih besar, Imas juga bisa belajar mengenai administrasi sesuai jurusan yang akan ia ambil kelak di perguruan tinggi. Sedangkan sang kakak Sinta kini telah pergi ke Bandung karena akan melangsungkan acara pernikahan. Namun keadaan di restoran tempat Imas bekerja dulu kini semakin sepi pengunjung dan Kamran pun kini tak pernah lagi mengirimkan barang ke restoran tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dani SBR. Bagaimana Mang Ujang Kamran ya? Ujang Kamran adalah sosok seorang pemuda yang berasal dari Garut ya, dari desa yang ada di Garut, merantau ke Jakarta dan di tahun medio 90-an seperti itu memang usaha supplier sayuran tuh sedang jaya-jayanya teman-teman ya. Jadi memang saya juga di tempat tinggal saya ya ada beberapa orang yang usaha seperti itu dan memang kebanyakan dari Jawa Barat ya yang usaha seperti itu. Bagaimana usahanya sangat maju sekali sehingga Ujang Kamran sendiri bertekad datang ya ke ibu kota untuk mengadu nasib dan disinilah dia menemui kisah horornya. Bagaimana akhirnya juga menemui calon jodohnya ya Imas dan dia bisa menyelamatkan Imas ya. Apakah Imas tadinya akan ditumbalkan ya oleh sang pemilik restoran wallahu alam, tapi di sini bagaimana akhirnya Imas menyadari apa yang terjadi di sana, bahwa di sana juga tidak baik. Dan Ujang Kamran juga, saya suka nih model-model Ujang Kamran. Dia punya kemampuan tapi tidak langsung ngomong begitu aja ya, nggak gembar-gembor, nggak pamer, nggak gimana, tapi dia menyelesaikannya di situ. Saya suka di sini nih tokoh-tokoh seperti ini dan buat Mas Dani SBR keren, pakai banget ceritanya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, terutama warung kopi Bang Doni. Mas Dani SBR jangan lama-lama ya buat kisah warung kopi Bang Doni, pokoknya ditunggu banget nih kisah yang keren itu. Dan buat teman-teman, mari kita ambil hikmahnya yang baik saja ya dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga juga kisah barusan bisa menghibur untuk teman-teman semua, para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk diklik dong tombol like-nya atau tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama gabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja, kirimin aja langsung ke WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.